Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Istiqomaria. Nah, di sini saya selaku guru bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Coba. Di sini teks eksplanasi yaitu memahami informasi dalam teks eksplanasi, mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, menyusun pola dalam pengembangan teks eksplanasi, dan menelaah aspek kebahasaan. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik suatu peristiwa alam, budaya, ilmu pengetahuan sosial, dan lainnya. Dan teks eksplanasi itu sendiri berisikan fakta yang dapat menjawab pertanyaan yang di dalamnya itu berisi mengenai bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi, yakni fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realiti, teori, dan penelitian. Kemudian informasi yang ditulis harus berdasarkan fakta dan data. Selanjutnya bersifat objektif dan mengkaji tentang pengetahuan dan peristiwa yang informatif. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Di sini akan ada beberapa struktur mengenai teks eksplanasi, yakni identifikasi fenomena, diantaranya mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Untuk struktur teks eksplanasi selanjutnya, yakni mengembangkan rangkaian kejadian, explanation sequence, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, seperti yang ada pada pengertian teks eksplanasi itu tadi. Dan yang terakhir, strukturnya ulasan berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Dan selanjutnya, langkah-langkah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi, yakni pola pengembangan hubungan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Menyusun pola dalam pengembangan teks eksplanasi, yakni menentukan tema, membuat dan menyusun kerangka teks, kemudian mengembangkan kerangka yang telah disusun, di mana tentukan tema atau topik. Kalian dapat menentukan topik mulai langkah awal dan membuat teks eksplanasi awal yang akan kita buat untuk teks eksplanasi, yaitu apa yang akan dibahas dan untuk siapa informasi tersebut. Dan penyusunan kerangka pada teks eksplanasi bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Jika kamu ingin membuat teks eksplanasi seputar gempa misalnya, tentu langkah awal yang kamu lakukan adalah menjelaskan pengertian sebab terjadinya gempa hingga dampak terjadinya gempa. Hal itu bertujuan agar tulisan memiliki struktur yang baik. Untuk mengembangkan kerangka yang telah disusun, setelah menyusun kerangka, proses selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi informasi utuh. Kamu boleh mencari informasi dari berbagai sumber, namun kalian harus tahu apa yang akan kalian kembangkan. Kemudian susunan
sesuai struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, termasuk identifikasi fenomena, proses kejelasan fakta, proses kejadian atau fakta-fakta, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, di sini kita selanjutnya akan menelaah aspek kebahasaan dalam teks eksplanasi, yakni ada konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Selanjutnya konjungsi kronologis, hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.